Waalaikumsalam. Nggih, Bu, silakan, Bu. Nggih. Mohon maaf mengganggu waktunya. Nggih, ada apa, Bu? Ya, sebelumnya apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga Ibu diberikan kesehatan selalu ya. Iya, amin. Nggih, Semoga Ibu. kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Mohon maaf Ibu, saya tuh mendapatkan tugas Nggih. untuk mewawancarai kepala sekolah terkait pengambilan keputusan. Jadi saya ini mau mengganggu waktunya Ibu. Nggak apa-apa, Bu. Ini Ibu bisa sedang aja. bekerja tapi Iya, malah iya. saya mengganggu waktunya. Iya, nggak apa-apa, Ya, Bu. ada beberapa. Ya, iya, saya ingin bertanya Ibu, sedikit bertanya. Jadi Iya. nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama ini Bu, nah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, pernah tidak mengalami atau menemui kasus yang membuat Ibu itu bingung dalam mengambil keputusan? Ya. Iya, pernah, Bu. Saya pernah mengalami kasus yang membuat dilema untuk diri saya selaku pimpinan. Jadi memang sudah pernah saya mengalami itu. Oh, gitu ya. Nah, kemudian namanya di sekolah ya Bu ya, Iya. pasti banyak permasalahan gitu. Iya. Kemudian bagaimana cara Ibu agar Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu termasuk dilema etika ataupun rujukan moral? Cara saya mengidentifikasikan kasus yang mana adalah dengan memahami kasusnya tersebut dulu. Kemudian kita komunikasikan dengan pihak yang terlibat. Terlibat itu yang bermasalah. Setelah kita pahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk memetakan kasus apakah masuk ke dilema etika atau rujukan moral. Nah, jika masalah yang berbenturan tidak melanggar moral atau hukum yang berlaku atau yang menimbulkan ketidaknyamanan sosial, maka kasus tersebut masuk dilema moral yang artinya dua-duanya sama benar. Tetapi jika sebaliknya, maka kasus tersebut termasuk rujukan moral, artinya di antara masalah itu ada yang benar atau yang salah. Oh, gitu ya Bu. Jadi kalau yang dilema moral itu kan memang dua kasus itu sama-sama benar. Jadi sebagai pimpinan tuh kadang kita bingung untuk mengambil keputusan. Mau pilih A gimana, nanti pilih B gimana gitu ya. Takut memihak satu dan lain. Benar Bu. Tapi kalau yang yang rujukan moral tadi memang kadang kita kan juga salah satu udah tahu memang itu satu benar, satu salah, tapi kadang kita juga masih agak bingung untuk ini ya. Nah, kemudian Ibu selama ini bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, untuk mengatasi masalahnya itu biasanya saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut, membenturkan faktor apa atau pihak mana. Apakah kepentingan perorangan atau orang banyak, mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan, rasa adil atau belas kasihan, ataukah bisa berdampak untuk saat ini atau untuk selanjutnya. Jadi kan banyak faktor dan pertimbangan ya Bu ya, supaya kita sebelum kita mengambil keputusan itu ya. Kemudian ini jadi kan tadi kan antara perorangan atau banyak orang, kadang kita kan bingung pilihnya antara memihak si yang A atau yang B. Jadi untuk kepentingan banyak orang atau perorangan saja ya. Nah, kemudian di sini selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Yang selama ini langkah yang akan saya lakukan adalah yang pertama, saya akan mencari penyebab permasalahan tersebut atau permasalahan, mencari siapa saja yang terlibat, dan saya akan menanyakan kepada orang-orang terdekatnya terlebih dulu untuk permasalahan ini. Berdiskusi dengan warga sekolah atau komunitas sekolah, terutama pihak komite, dan kami akan membuat solusi tentang keputusan yang akan kami putuskan atau kami ambil. Selain itu, suara hati kita kan perlu. Nah, untuk penalaran yang juga penting untuk menimbang mana yang lebih baik bagi semua orang dengan keputusan yang akan kita ambil. Jadi banyak tidak merugikan orang lain. Banyak pertimbangan yang dilakukan ya Ibu ya, supaya keputusan yang diambil tidak salah. Benar, supaya keputusan tidak salah. Nah, selanjutnya Ibu,
hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang pasti saya akan melakukan analisis kasusnya terlebih dulu, kemudian menentukan solusinya yang terbaik dengan menyesuaikan peraturan norma yang berlaku, supaya tidak merugikan semua pihak. Serta mengedepankan kepentingan bersama. Solusi ini akan bermanfaat bagi orang banyak dan akan baik dalam jangka waktu yang panjang. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam mengambilkan keputusan. Jadi banyak tantangan ya Bu ya, pasti. Sekolah-sekolah ya. Banyak kepentingan yang terlibat di dalamnya. Karena di dalam satu sekolah kan banyak orang yang kita bina. Karena saya sebagai kepala sekolah kan merasa dituakan. Nah, jadi perlulah pembimbingan semua. Karakter orang kan berbeda-beda. Namanya kita yang saudara aja kadang berbeda itu. Beda pendapat. Apalagi yang di sekolah banyak karakternya kan beda-beda. Anak-anak gurunya banyak karakter yang beraneka ragam. Selanjutnya Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan dalam mengambil keputusan itu pasti akan ada pihak yang merasa dirugikan atau kurang menyenangkan bagi sebagian pihak. Tetapi saya berusaha untuk minimalkan resiko ketidaknyamanan itu dari keputusan yang akan kita ambil. Iya, berarti tantangannya tuh banyak ya Bu ya. Pasti kan mungkin ada yang salah satu dirugikan atau kita ambil tengah-tengahnya lah gimana dia. Jadi kan kepentingan bersama. Kepentingan bersama ya. Jadi kan supaya ya namanya kita tidak bisa menyenangkan semua pihak, tapi kan berusaha untuk bisa seadil-adilnya. Nah, selanjutnya Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ini mungkin apakah Ibu tuh saat menghadapi masalah itu apakah menyelesaikan masalah di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan selama ini? Untuk permasalahan jadwal itu tidak ada, tetapi tetap hanya berdasarkan kasus yang ada. Nah, jika kasus yang ditimbulkan itu dapat segera kita putuskan atau kita ambil kesimpulan, akan segera kita ambil keputusan yang terbaik. Tetapi jika kasus itu rumit, maka perlu kita melibatkan berbagai pihak untuk yang berkepentingan menjadikan bahan pertimbangan untuk mengambilkan keputusan. Berarti kan tergantung dari berat kasusnya Kalau memang kasusnya ringan mungkin bisa langsung diputuskan saat itu. Tapi kalau misalnya banyak pihak yang terlibat, berarti kita memerlukan pertimbangan juga dengan pihak yang lain. Misalnya dengan pihak komite sekolah, kita melibatkannya dengan orang tua, gimana. Jadi kan tergantung berat permasalahan. Kita lihat dulu permasalahan apa yang akan kita hadapi. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ini jadi faktor-faktor atau seseorang yang mempermudah Ibu untuk mengambil keputusan. Komunikasi itu terutama yang baik dengan semua warga sekolah. Pengelolaan emosi yang baik dan pemahaman tentang teori pengambilan keputusan sebagai seorang pimpinan menjadi faktor yang mempermudah atau membantu dalam mengambil keputusan. Berpikir jika saya di posisi itu membuat saya lebih bijak dalam mengambil keputusan. Berarti misalnya saat kita mau mengambil keputusan membayangkan jika kita dalam posisi tersebut tuh bagaimana gitu ya. Jadi kan banyak pertimbangan kita ini mungkin pada saat itu si A ini sedang ada permasalahan gitu. Jadi kan kita memposisikan diri kita Ibu ya. Nah, ini yang mungkin kayaknya yang terakhir Ibu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Terutama pelajaran yang dapat kita ambil, saya menjadi lebih bijak dalam menganalisa sebuah permasalahan yang ada di lingkungan sekolah. Itu menjadi pertimbangan untuk menentukan solusi yang tepat atau yang terbaik bagi semua orang
serta tidak menimbulkan kerugian yang fatal bagi sebagian orang. Jadi intinya keputusan yang diambil itu Tidak ya merugikan. Kan tadi ada dua pihak yang Iya, kan sama-sama yang benar, iya. tapi kan kita tetap harus mengambil keputusan yang Iya. terbaik kan, karena kita nggak bisa mengambil dua-duanya keputusan itu. Iya. Jadi meminimalkan kerugian Iya. bagi pihak yang tidak disetujui Iya, atau yang iya, disetujui iya, gitu ya. Iya. Iya, Pak. Berbuat adil lah. Ya, Iya. adil, berusaha Dan- seadil-adilnya iya, gitu seadil dan ya, bijaksana. Iya. Oke, Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Di sela-sela waktu sibuknya Ibu mengerjakan tugas ini, Iya, malah terima saya kasih. Sama-sama. mengganggu waktunya. Mudah-mudahan tugas Pian juga bisa berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu. Oke, Ibu, Iya. terima kasih banyak Iya, ya, Ibu, sama-sama, ya Bu. waktunya, Iya. geng. Iya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan, Amin. ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Ibu ya. Sama-sama. Ibu sudah meluangkan waktu untuk saya, bersedia saya wawancara ini, nggih. Alhamdulillah. Kebetulan ini saya ada tugas di program Guru Penggerak ini untuk mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan. Oke, siap. Nggih. Insyaallah. Ya, sebelumnya terima kasih ya Bu ya sudah Sama-sama. meluangkan ya. Nggih, Bu. Nah, ini Bu, apakah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah pernah mengalami atau menemui kasus di sekolah yang membuat Ibu bingung dalam mengambil keputusan? Ya, Pernah ya? Pernah. Oh, iya, namanya di sekolah banyak masalah ya Bu ya, pasti banyak Iya. kasus yang ditimbulkan gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana cara Ibu agar Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika, yaitu yang kasus yang sama-sama benar, mengambil keputusan A juga benar, B juga benar, tapi yang diambil keputusan akhirnya yang mana? Ataupun bujukan moral. Kalau bujukan moral kan yang satunya benar, yang satunya salah. Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasinya? Ya. Kita coba meminta pendapat dengan teman-teman yang ada di sini. Kemudian saya juga mencoba meminta pendapat keluar. Istilahnya dari lingkungan sekolah gitu. Pada yang berkompeten juga. Setelah saya dapat pendapat itu, saya saring sendiri. Kemudian setelah saya saring dan saya yakin bahwa ini sudah pas gitu loh, akhirnya saya adakan semacam pemanggilan lah kepada guru tersebut. Jadi istilahnya saat menemui kasus yang menjadi dilema Ibu, bingung nih mau memutuskan A atau B itu, Iya. akhirnya kan banyak yang dilibatkan di situ yang menjadi Betul. dari guru yang lain atau menjadi dari pihak luar yang berkompeten di bidang itu gitu ya Bu ya. Oke. Kemudian selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau dua-duanya itu mengandung nilai kebajikan, tapi mau yang dipilih yang mana gitu. Jadi kan ada dua kasus, tapi kasusnya itu kan sama-sama benar. Ya. Oke. Kita coba lebih memilih ibaratnya kasus yang mana yang kita dulukan, yang sifatnya ini harus segera diselesaikan gitulah. Dan kedua kasus tersebut kita pelajari, kemudian kita coba renungkan, kita coba pikirkan, kemudian kita coba menelaah kasus ini. Akhirnya kita menemukan, oh ya ini loh yang harus kita dulukan gitu. Jadi kita laksanakan ibaratnya bertahap, jadi kita sekaligus pada waktu yang ditentukan gitu. Pada satu waktu ibaratnya tidak. Jadi kita bertahap, ini dulu yang kita selesaikan, baru nanti menyusul yang lain. Jadi mengambil opsi yang urgent dulu, yang darurat dulu, yang harus yang dipilih itu yang memang yang paling penting terlebih dahulu gitu Bu ya. Nah, kemudian ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Mungkin kan cara-caranya tadi yang seperti sudah Ibu sampaikan tadi, nggih. Jadi Ibu mau mengidentifikasinya dengan
melibatkan pihak ketiga untuk mengambil keputusan itu. Nah, selain itu kira-kira apa lagi yang Ibu lakukan? Ya, kita tentunya untuk mengatasi kasus ini kita pelajari dulu kan kasus apa ini ke sana. Dan saya punya catatan, jadi saya punya catatan pribadi sebagai kepala sekolah setiap personel guru yang ada di sekolah ini. Nah, apabila dia melakukan kegiatan yang ibaratnya tidak bisa ditolerir lagi, maka kita segera untuk mengadakan semacam pemanggilan, ya, terutama secara lisan dulu ya, kita panggil. Jadi kita nasihati, kita berikan arahan, wejangan, pertanyaan, dan coba kita gali secara pendekatan lebih gitu loh. Jadi langsung tidak mendis ini loh, kamu ya, saya enggak. Jadi saya coba menggali kenapa bapak, ibu misalkan apa seperti ini. Nah, akhirnya ibu tersebut bercerita terus terang kepada saya dan saya pun maklum, oh begitu. Ya, jadi ada semacam ya saya usahakan kekeluargaan lah permasalahan ini kita selesaikan secara kekeluargaan. Ya, jadi bukan secara resmi aja. Saya memperlakukan seperti itu. Ya, jadi kalau bisa saya tangkap, intinya kalau kita melihat kasus bukan hanya dilihat dari apa yang kita lihat dengan mata, tapi juga dengan hati yang Ibu ya. Betul. Nah, yang selanjutnya Ibu, ini hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang menyebabkan dilema tadi tuh? Yang kira-kira efektif itu apa itu Bu, yang dalam pengambilan keputusan ini? Tadi kan ada kasus yang sudah dilema ya, kita mau apa ini A atau B yang di opsi yang pilihan yang kita ambil. Nah, kira-kira yang efektif itu bagaimana? Selama ini yang saya rasa lebih efektif itu adalah saya mengamati sendiri, kemudian saya minta pendapat satu atau dua orang guru, ya, kemudian saya perhatikan lagi, saya saya lihat lagi apakah ini lebih parah atau bagaimana. Nah, setelah itu saya ini harus segera saya atasi, ini harus segera, dan pendapat teman ini belum bisa masuk, ini oke, sedikit masuk. Akhirnya saya coba mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut dan saya coba menyaringnya kembali dengan saya sendiri. Jadi saya coba, kadang-kadang saya bingung, saya menghadap kepada Yang Maha Kuasa, kepada Allah, ini akan saya ambil tindakan besok, apakah ini benar atau sudah? Kalau yang Engkau berikan ini, yakinkan sudah, mudahkanlah saya untuk mengatasinya, begitu. Karena kita manusia hanya bisa mengambil keputusan, tapi Allah yang menentukan. Dan merubah sifat seseorang pun Allah yang menentukan. Ibu ya, jadi istilahnya kita kembalikan di atas yang maha membolak-balikkan hati manusia ya Bu ya. Nah, selanjutnya ini Bu nih, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi yang menjadi tantangan Ibu tuh apa? Misalnya dari pihak luar kah atau dari apa yang menjadi tantangan Ibu? Iya, kalau di sini saya baru sekitar 11 bulan ya tugas di sini. Alhamdulillah saya tidak mengalami tantangan itu. Lain waktu tugas saya lama di sana. Sangat berat tantangan saya. Sangat berat, dan alhamdulillah saya bisa memikulnya dan melaksanakannya. Gitu. Jadi saat kita mengambil keputusan pasti kan ya tidak menyenangkan semua pihak ya. Betul. Pasti ada yang pihak tidak suka dengan keputusan yang kita ambil gitu ya Bu. Jadi kan banyak sekali tantangannya. Benar. Kan tiap kepala kan beda-beda. Tiap kepala beda pikiran, beda ini. Jadi kan kita juga tidak bisa memuaskan semua pihak gitu ya. Betul. Namun kita harus berdasarkan pada aturan. Nah, itu lagi lah kita mainkan aturan. Aturannya bagaimana, sudah tahu aturannya apa kan gitu. Dinasihati secara lisan sudah, dia nggak mau misalnya, udah kita lakukan tertulis misalnya. Nah, itu akhirnya keluar. Jadi permasalahan yang harusnya kita selesaikan di dalam ruang lingkup kita aja keluar. Saya berusaha tidak seperti itu. Saya berusaha setiap ada masalah saya selesaikan di ruang lingkup saya. Jadi itu menandakan bahwa kita bijak tidak, sanggup tidak kamu jadi pemimpin, harus seperti itu. Jangan merugikan teman, itu saya jaga karena tanggung jawab saya, ya kan? Gitu.
Jadi saya kalau memang harus saya tegur pada saat itu. Tapi kalau memang ini perlu dulu pengamatan, perlu rentang waktu, itu ada saya punya catatan. Jadi harus seperti itu. Ya. Jadi istilahnya kita kembali ke peraturannya bagaimana. Dari awal mungkin kita sudah tahu dimanapun kita berada pasti di situ ada, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung, di mana kita berada pasti di situ sudah ada aturan yang ditetapkan. Jadi kita harus menaati aturannya gitu. Nah, kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Mungkin apa kalau seandainya masalah itu ada menyelesaikan di tempat atau menunggu waktu atau ada jadwal, oh ini nanti bagaimana penyelesaiannya? Apakah langsung pada saat itu atau ada jadwal khusus Ibu? Tergantung Bu. Tergantung dilemanya, tergantung ke kejadiannya. Jadi kalau memang ini guru ini harus ambil tindakan tegas langsung saya ambil tindakan tegas. Tapi ini harus memerlukan rentang waktu. Jadi kita punya semacam ibaratnya kepolisian itu ya, untuk menyidang punya bukti-bukti. Perlu bukti-bukti dulu, dan mereka tidak bisa lagi menengkar atau membantah kan kita sudah punya bukti kuat. Langsung hal tersebut dimaklumi oleh mereka. Jadi mereka iya Bu, benar Bu, saya datang terlambat misalnya. Iya Bu, saya beberapa kali Bu. Iya, nggak bisa, catatan saya ada sebenarnya. Yang penting kita juga sebagai seorang pemimpin kita memperhatikan anak buah. Mungkin jangan cuma dia terlambat kita ada catatan sendiri gitu ya. Jadi memang ada catatan khusus untuk kita ininya. Nah, kemudian ini dan setiap catatan itu Bu, sebentar. Setiap catatan itu ada tentu misalnya saya terlambatnya. Kenapa? Saya tanya, anak saya sakit Bu. Oh ya udah, kan. Ini terlambat. Saya ada urusan dulu. Nah itu jadi ada, kita memberikan masukan juga sesuai dengan catatan itu. Bagus sekali ya Bu ya. Jadi teliti Ibu ya. Teliti. Alhamdulillah. Nah selanjutnya nih Bu, adakah seseorang ataupun faktor-faktor yang selama ini membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika tersebut? Adakah orang-orang atau faktor yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Banyak Bu, alhamdulillah. Di sini alhamdulillah gurunya sangat baik, sangat mendukung Ibu. Dan mereka, Bu kalau ada apa-apa, ayo kita sama-sama. Alhamdulillah saya di sini merasa enak banget. Alhamdulillah saya rasanya, kata mereka, Ibu kelihatan lebih muda, lebih fresh daripada saya di sini. Jadi kan akhirnya karena faktor kita bisa berkolaborasi dengan guru di sekolah sini, jadi saat ada masalah kita harus mengambil keputusan tuh akhirnya enak ya Bu ya. Enak banget saya. Karena juga saya transparan dengan dana bos, dan saya terbuka keterbukaan. Saya bilang saya sudah terbuka loh dengan Bapak dan Ibu. Masa Bapak dan Ibu dia terbuka dengan saya? Nah itu jadi intinya kuncinya adalah keterbukaan dan saling menghargai. Betul. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya Ibu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman apa yang dapat Ibu petik dalam mengambil keputusan? Baik. Jadi di sini ada pengalaman yang sangat saya ingat dan saya banggakan, itu adalah pada saat saya mengambil keputusan, teman-teman langsung pada iya gitu loh. Jadi mendukung Ibu. Iya, langsung pada iya mereka. Saya bilang jangan iya aja, saya bilang kan benar Bu, sudah benar, apa kata Ibu benar gitu. Saya bilang saya disiplin ya, saya disiplin. Terus terang saya bilang saya kritis orangnya, saya bilang tapi untuk kebaikan Bapak dan Ibu, karena Bapak dan Ibu adalah calon pengganti saya, calon pemimpin. Jadi jangan dimanja, jangan dianu. Ayo sama-sama kita ya Bu, kami akan mencoba menggali daripada Ibu. Saya yakin Ibu ada panutan kami, dan saya akan belajar lebih banyak pada Ibu. Saya bilang satu, teman yang dianggap adalah bawahan itu adalah teman, seperti kepala tanpa ada badan tidak berdiri. Kepala sama juga, kepala bawahan kalau keduduk teman, badan kepala tidak bisa bertumpu. Jadi kita ayo kolaborasi sama-sama. Saya terapkan seperti itu, dan kita lebih mengarah kepada keagamaan. Jadi kita positif.
tanggung jawab Bapak dan Ibu bukan cuma pada saya, Tuhan yang di atas. Nah, saya juga sama, saya harus membimbing Bapak dan Ibu, kan tanggung jawab saya bukan pada perwira atau pada dinas, ya, saya yang di atas. Selama saya masih mampu, selama saya masih bisa, ayo saya ajak begini. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, itu senangnya di situ, Bu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Alhamdulillah. Banyak pengalaman yang saya dapatkan dari Ibu hari ini. Saya dapatkan ilmu baru, pengalaman baru yang mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan untuk kita semua ya Ibu ya. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin kurang berkenan untuk Ibu. Sama-sama Bu. Kalau misalnya pendapat yang tidak baik atau tidak tolonglah Iya. dilupakan. Yang baiknya jangan dikenang. Sama-sama kita sama-sama belajar, sama-sama bergerak bersama gitu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih. Sama-sama. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama.